Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya bikin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa mulai dari masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Baik, terima kasih. Apakah hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Dan pada pertemuan hari ini kita akan ada proyek, yaitu membuat infografis. Baik, sebelum memulai pembelajaran ya, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ini Ibu sajikan data berat badan dari 35 orang. Nah, kira-kira berapakah berat badan yang paling sering muncul? Berapa? 46. 46. Oke, 46. Terus berapa orang yang memiliki berat badan lebih dari 40 kilo? Ada yang tahu? Oke, Ibu tidak akan menyalahkan atau membenarkan jawaban kalian ya, karena itu kalian berdasarkan penglihatan kalian ya terhadap data-data yang terakhir. Nah, kira-kira kalau datanya seperti ini, kalian bingung nggak sih nyarinya? Bingung karena datanya sangat acak gitu ya. Nah, apa aja sih bentuk sajian data yang kalian ketahui? Di SMP pernah tahu apa aja bentuk data penyajian data itu? Ada diagram apa aja? Diagram batang. Oke, diagram batang. Terus ada diagram apa aja? Diagram lingkaran, diagram garis. Oke, benar semua, benar kok. Diagram batang ada, diagram garis ada, diagram lingkaran ada. Nah, ini Ibu sajikan 3 contoh bentuk penyajian diagram. Yang atas itu diagram batang, yang sebelah sana itu diagram lingkaran, yang ini histogram. Nah, data yang kalian lihat di awal tentang berat badan 35 orang itu lebih mending mana? Kalian melihat yang seperti tadi atau seperti ini? Seperti ini. Lebih mudah ditangkap ya. Jadi kita lebih mudah mengetahuinya. Jadi itulah fungsi penyajian data ya. Jadi salah satunya untuk memudahkan pembaca mengetahui informasi yang tertera. Nah, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni dapat memilih jenis penyajian data yang tepat sebagai upaya penyampaian informasi secara gotong royong dan berpikir kritis. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap kalian bisa memilih. Nanti kalau ada informasi seperti ini, oh penyajian datanya yang lebih bagus itu pakai ini gitu. Nah, yang kedua, mampu membuat infografis yang menyajikan data statistik secara jelas dan menarik menggunakan alat pembuat infografis seperti Canva dengan tingkat akurasi minimal 90% dalam penyajian data secara gotong royong dan kreatif. Karena pada pembelajaran hari ini kita akan membuat proyek, maka setelah pembelajaran ini dilalui, Ibu harap kalian bisa membuat infografis sendiri nantinya untuk keperluan masing-masing, bisa keperluan kedepannya untuk bekerja atau apapun itulah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu pengen tahu nih, kira-kira dari 6 ekspresi ini, ekspresi mana yang mewakili kalian hari ini? Yang mana? Oke, coba semua ya. Berarti udah siap menerima pembelajaran
Oke. Nah, sebagai awalan, Ibu pengen tahu, kira-kira menurut kalian, apa sih bedanya histogram sama diagram batang? Ada yang mau Menjawab, Bu. Ya, Sita silakan. Setahu saya kalau yang histogram itu mengalami 2 angka, kalau yang diagram batang itu mewakili data tunggal. Oke, ada lagi yang mau jawab? Kalau dilihat ini Bu, kalau histogram itu dia menempel, tapi kalau diagram batang ada jaraknya Bu. Oke, tidak ada yang salah, semua jawaban benar. Jadi kalau histogram itu interval, makanya tadi Sita bilang diambil 2 angka, itu namanya interval ya Sita ya. Jadi dia intervalnya antara rentang di batang itu, misalnya kalau biru itu 0 sampai 4. Itu kalau yang diagram batang datanya tunggal. Jadi ini merek X itu ada 12 pengguna seperti itu. Oke. Karena hari ini proyek kita adalah membuat infografis, maka Ibu akan menjelaskan sedikit tentang infografis. Apa sih infografis itu? Jadi infografis adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dan lebih mudah ditangkap gitu. Jadi ketika kita melihat sebuah data, kalau penyajiannya itu amburadul gitu, berantakan kayak yang di awal tadi, pasti kita agak malas ya. Jadi kita untuk memahami data tersebut pun agak kurang semangat gitu. Makanya perlu infografis gitu. Nah, ini ada contoh infografis. Nanti kalian itu akan membuat semacam ini ya, berdasarkan data yang sudah ditentukan nanti. Nah, tips memilih saja data yang tepat. Gimana sih Bu biar tahu kita itu pakai saja data yang mana? Ini ada tips memilih saja data yang tepat. Jadi di sini ada tips nih. Gimana sih cara kita menentukan bahwa mending pakai pie chart nggak ya, atau pakai diagram batang, atau histogram aja. Jadi nanti lebih lengkapnya ada bahan aja. Ibu sudah mengupload di Google Classroom, nanti bisa dibuka ya. Sembari kalian mengerjakan project, bisa dibaca materinya ya. Nah, ini ada video, bisa kita lihat bersama. Nanti akan ditampilkan bagaimana cara membuat histogram dan beberapa diagram. Bagaimana caranya membuat grafik histogram seperti ini dari tabel yang kita miliki? Saya akan menunjukkan caranya buat kamu cara yang paling mudah. Setelah Excel kamu siap, blok datanya, klik Insert, pilih Chart. Chart yang kita pilih adalah histogram. Garis-garis ini. Saya klik ya. Pilih yang paling kiri. Seperti ini. Klik. Sebenarnya ini sudah jadi. Tapi di sini hanya muncul 3 batang. Nah, ini untuk pindah ke atas saya klik ya. Klik 2 kali, tahan, tarik. Ya. Kalau kita ingin lebih dari 3 batang, tinggal klik chartnya. Lalu klik format di atas, pilih format selection. Muncul format chart area. Klik angka-angka di bawah ini. Klik aja. Nah, lalu kita ke sini ya. Ada tampilan batang 3 seperti ini. Klik aja. Ini namanya memformat axis option. Lalu, tulisan axis option ini ada panah kecil, klik. Nah, number of bin, klik lagi. Nih, di sini teman-teman, tulisan 3 bisa kita hapus, kita ubah 5. Lalu kita klik di luar. Nah, sudah jadi 5. Untuk mengubah judul chart, klik di chart title, lalu klik 2 kali, CTRL-A, bisa kita tulis judul histogram berat siswa.
Biar semakin cantik, ininya kita klik plot area, lalu kita shape fill, kita pilih warna. Nah, kita coba ini ya, tuh lebih bagus. Teman-teman juga bisa ngasih angka, ini jumlahnya berapa sih? 67 sampai 78 gitu kan. Klik di chart kita, lalu pilih chart design, art chart element, data label. Misal saya pilih inside and, klik. Nah, ini udah kelihatan nih 45 sampai 56 1 gitu ya. Sudah muncul. Di sini sudah ada data daerah asal peserta lomba Paskibra. Nah, sekarang langsung saja kita coba akan membuat grafik diagram batang di sini ya. Nah, langkahnya yang pertama kita bisa langsung membuat semua di tabel ini menjadi diagram batang. Langkahnya di blok data yang ingin kita buat, kemudian klik insert, kemudian di sini ada insert kolom ya, kita pilih diagram batang di sini. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Ini langsung ada 3 tahun, jadi 2019, 2020, dan 2021. Kita bisa merubah cat title-nya. Kemudian, nah, jadi seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat satu persatu setiap tahun. Langkahnya sama ya. Kita mulai dari awal, jadi kita tinggal blok yang ingin kita ambil dibuat grafiknya. Sekarang saya ingin ambil 2019 saja, klik insert, kemudian kolom, dan saya pilih lagi kolom cat yang seperti tadi. Hasilnya akan seperti ini. Ini hanya 2019 saja. Kita juga bisa mengganti kolomnya ke samping. Nah, jadi bisa kita ke samping. Di sini kita coba di blok lagi, kemudian insert. Nah, kolomnya kita pilih ini yang ke samping. Jadi bisa disesuaikan kebutuhan kalian. Ini untuk yang diagram batang, kemudian kita lanjut ke yang diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran itu tidak bisa langsung semuanya ketiga tahunnya langsung kita buat diagram lingkaran. Nah, kita coba, dia hanya akan menampilkan salah satu saja. Jadi untuk diagram lingkaran ini harus satu persatu, karena untuk komposisinya tidak bisa langsung ya. Nah, jadi kita bisa hanya 2019 saja. Langkahnya sama. Kita pilih diagram lingkaran di sini. Nah, untuk yang 2020 berarti kita harus memisahkan dulu. Kita pilih, kemudian dengan 2020 saya buat lagi di bawahnya. Nah, jadi baru setelah terpisah jadi satu, kita bisa buat diagram lingkarannya ya, seperti ini. Oke, terima kasih. Setelah ini Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 Sita, Aai, dan Bayu. Kelompok 2 Adit, Ahmad, dan Iin. Oke, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini ada KTP-nya. Oke, jadi di situ ada barcode ya. Kalian bisa scan itu untuk masuk ke spreadsheet atau langsung saja dibuka Google Classroom-nya ya. Sudah Ibu upload spreadsheet-nya, kalian pilih data yang sesuai dengan kelompok kalian. Bisa dimengerti? Oke, silakan dibagi tugasnya dengan masing-masing anggota kelompok. Ibu kasih waktu ya untuk proyek ini. Untuk pemilihan data waktunya 5 menit. Untuk mengelola dan menyajikan data dengan bantuan Microsoft Excel waktunya 15 menit. Dan membuat infografis waktunya
Sudah, Bu. Ini punyanya kelompok 2, benar? Ya, benar. Kelompok yang nggak presentasi bisa disimak ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan proyek kami, yakni infografis tentang waktu tentang akses sekolah. Oke, akan saya terangkan untuk yang pertama. Karena menurut kami histogram mampu menggambarkan distribusi frekuensi waktu secara visual dan mudah dibandingkan antara kelompok waktu. Seperti tadi yang sudah dibilang sama Bu Putri, kalau kita menggunakan diagram lain seperti diagram batang, maka nanti akan lebih lama dan panjang. Nah, menurut kami histogram ini mampu lebih efisien dan efektif untuk menggambarkan data ini. Jadi data waktu keberangkatan 35 siswa ke sekolah karena jumlah datanya sangat banyak. Oke teman-teman, itu mungkin presentasi kami. Ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada, penjelasannya sangat jelas. Oke, kalau dari kelompok 1 sendiri pakai sarjana data apa? Sama Bu, kita juga pakai seperti itu. Kenapa kok pakai histogram kelompok 1? Kurang lebih penjelasannya kayak kelompok 2 karena penyajian histogram itu sangat efisien untuk mengelompokkan. Oke, kelompok 1 bisa ditutup presentasinya. Oke, sekian dari kami. Akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya sudah mau habis, kelompok 1 presentasinya di lain waktu aja ya. Tapi bisa kita lihat sama-sama desainnya kelompok 1 gimana. Ini benar ya? Ya, Bu. Oke, jadi kalian pakai TikTok. Ya, Kenapa kok TikTok? karena lagi trending. Oh, lagi trending. Kalian juga pakai TikTok kalian di sini. Punya TikTok semua? Punya. Punya, Bu. Jadi ini. Oke, sudah benar. Sudah paham semua di sini tentang histogram dan berbagai jenis diagram. Ada kesulitan? Sepertinya tidak. Dan sama membuat infografis tadi tidak ada kendala ya. Semua materi sudah bisa dipahami. Bisa. Oke, waktunya sisa 8 menit. 5 menitnya kita pakai buat kuis ya. Sekarang silakan masuk ke Google Classroom masing-masing. Itu ada kuis
Sudah Bu. Oke, bagus sudah. Ada sudah semua apa yang belum? Ya. Gimana? Mudah apa susah? Lumayan. Lumayan. Tapi bisa semua ya? Ya. Bisa. Nanti kalian sudah benar-benar paham. Mau sampaikan bahwa pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi relatif pada histogram. Nah, untuk bab ini kalian benar-benar paham ya, karena untuk menuju materi selanjutnya kalian harus paham materi ini dulu agar materi selanjutnya bisa lebih mudah. Oke, kalau gitu demikian pembelajaran hari ini. Dan pembelajaran hari ini, sebelum Ibu menutup, Ibu mau tanya, apa aja sih yang udah kalian dapat selama pembelajaran hari ini? Apa aja? Mengenai histogram Bu, jadi histogram ini salah satu diagram yang efektif dan efisien ketika ada data yang cukup banyak. Oke, boleh ada lagi? Untuk menunjukkan sebuah data mana sih yang lebih efektif sebagai informasi. Sajian datanya, oke. Ya, benar-benar semua. Oke, Ibu sampaikan terima kasih untuk antusias kalian pada pembelajaran ini. Mari kita tutup dengan doa, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dicukupkan. Jadi Ibu izin meninggalkan ruangan ya. Kalian semangat ya belajarnya ya. Di rumah belajar lagi ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.